Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu mengenai soal PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Nah, di sini ada 6 soal. Nah, insya Allah akan saya bahas semuanya. Oke. Untuk soal pertama, sebelumnya yaitu untuk soal PAT atau penilaian akhir tahun ini yaitu berisi soal trigonometri. Sebab ini semester genap ya, semester 2. Langsung saja untuk soal nomor 1A ya. Nomor 1A. Ubahlah sesuai satuan yang ditentukan. 11/3 pi 11/3 pi ditambah 600 derajat dikurangi pi per 4 sama dengan berapa derajat. Oke, sebelum mengerjakan kan ini semuanya harus diubah menjadi satuan derajat. Nah, kalian perlu tahu bahwa pi itu kan 180 derajat, atau ini maksudnya pi rad atau pi radian ya. Pi radian gitu saya tulis sama dengan 180 derajat. Arti pi rad berarti pi dikali 1 kan ya, ini artinya 1 pi radian. Kalau 2 pi nanti beda lagi. Oke, berarti kan di sini 1 ya. Maka untuk 1 radian ini kan 1 dikali pi radian. Kalau 1 radian berapa derajat? Nah, berarti 1 radian itu sama dengan 180 dibagi pi. Jadi untuk mendapatkan derajat ini nanti 11/3 pi, pi-nya nanti tinggal diganti. Ya, diganti 180 atau bisa ditulis seperti ini tadi. Bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini maka tinggal ditulis 11/3, pi-nya diganti 180 derajat ditambah, ini kan udah derajat, maka tetap 600 derajat dikurangi pi, pi-nya diganti 180. 180/4 sama dengan titik-titik. Nah, ini sekarang kita kalikan. Sama-sama bagi 3, 1. Sama-sama bagi 3, ini bagi 3 berapa? 6 ya. 6 ada nolnya berarti 60. 11 dikali 60, 11 kali 6 kan 66, ditambahin 0. Nah, menjadi 660 derajat ditambah 600 dikurangi berapa ini? Sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 90, bagi 2 1, bagi 2 45. Oke, berarti 45 derajat. Maka hasilnya berapa? Ya udah 660 ditambah 600 yaitu 1260 dikurangi 45. Ini kan ditambah, ini dikurangi. 5 sisa 5, 5 kurangi 4 1. Ini tetap yaitu 1215 derajat. Ini untuk soal yang A. Sekarang soal yang B. Nah, 270 derajat saya tulis ya. 270 derajat dikurangi 5/2 pi ditambah 810 derajat titik-titik berapa radian? Oh ya, berarti di sini 1215. Sekarang kita tahu bahwa pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi untuk mendapatkan atau mengubah derajat ke radian, maka bisa ditulis menjadi ini ya. Ini kan artinya saya tulis di sini wis. Kan tadi pi radian sama dengan 180 derajat, atau kalau 1 derajat berapa radian? Berarti kan 1 derajat ini pindah ruas menjadi pi per 180. Nah, gitu. Radian di sini ya. Karena apa? 180
dikali 1 kan ini ya, 180 dikali 1 yaitu 1, makanya ini pindah ruas menjadi pi per 180. Ini kan 180 dikali 1 derajat gitu. Makanya ini pindah ruas menjadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka kalau derajat ini kan 1 derajat sama dengan pi per 180 atau 1 derajat sama dengan pi per 180. Kalau 2 derajat ya udah berarti 2 dikali 1 derajat sama dengan 2 dikali pi per 180. Tinggal dihitung, berarti 2 derajat sama dengan berapa? Berarti pi ini bagi 2, 1 bagi 2 90. 2 derajat sama dengan pi per 90 ya gitu. Kalau 270 derajat berarti bagaimana? Ya udah, ini patokannya yang ini. Yaitu apa? 270 derajat dikali pi per 180 derajat. Derajatnya kan bisa dicoret habis ya, sama-sama dibagi derajat, sama-sama dibagi 10. Oh, saya tulis dulu ininya. Ini kan tetap ya. Ini kan udah radian. 5 per 2 pi radian ditambah 810 derajat dikali pi per 180 derajat. Sama-sama bagi 3, 27 bagi 3 9. 18 bagi 3 6. Ini bagi 3 berapa? 3, 6 bagi 3 2, berarti 3 per 2 pi. Lalu ini tetap dikurangi 5 per 2 pi ditambah sama-sama bagi 10, lalu sama-sama bagi 9, 18 bagi 9 2, 81 bagi 9 9. Oh, udah habis ya. Berarti 9 per 2 pi. Maka sama dengan, karena penyebutnya udah sama, ya udah berarti tinggal 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Negatif 2 ditambah 9 yaitu 7. Maka 7 per 2 pi radian itu. Biasanya ini radian emang jarang ditulis, berarti ini ketemu 7 per 2 pi gitu. Mudah ya. Lanjut soal nomor 2. Tentukan nilai dari A. Saya tulis terlebih dahulu. Yang A sin minus 330 derajat ditambah tan 135 derajat dikurangi cos min 60 derajat dibagi cos 660 derajat. Nah, ini nanti hasilnya berapa gitu. Sebelum menyelesaikan ini, berarti kalian boleh ini diselesaikan satu persatu atau diselesaikan semua, nggak apa-apa, terserah. Ini saya selesaikan satu persatu aja ya. Oke, untuk sin di sini sin min 330 derajat. Nah, kita tahu bahwa untuk sin minus alfa itu apa? Yaitu min sin alfa kan ya. Nah, ini maka menjadi min sin 330 derajat gitu. Lalu ini bisa kita tulis menjadi min sin, saya pakai 360. Kalau 360 untuk mendapatkan 330 maka harus dikurangi 30 ya. Sama dengan 3, kan ini pakai 360, maka sin tetap menjadi sin. Saya tulis min sin di sini 30. Nah, sekarang kita lihat di sini 360 derajat kan gini ya. 0, 90, 180, 270, 360. Ini semua yang positif, sin dan kosekan, tan, kot, kos, sekan. Nah, pada
360 min kan ke sini, ke sana 360 plus 360 min ada di kuadran 4 yang positif yaitu cos sama sekan, maka di sini ditulis min kali min sin 30. Lalu bisa kita tulis menjadi, saya taruh sini, sama dengan min kali min yaitu plus menjadi sin 30. Sin 30 berapa? Sin 0 sin 30 maka setengah. Tuh, ini udah ya. Sekarang tan 135 derajat, saya pakai 180 dikurangi berapa, hasilnya 135, yaitu dikurangi 45. Maka di sini karena saya pakai 180, maka tan menjadi tan berapa? 45. Sekarang 180 min berada di kuadran 180 min ada di kuadran sini ya. Kuadran berapa? Yaitu kuadran 2. Pada kuadran 2 yang positif yaitu sin dan kosekan, sedangkan di sini tan. Ini tan. Maka min tan 45. Tan 45 berapa? Yaitu 1, maka min 1. Lanjut, cos min 60. Cos minus 60. Nah, saya tulis di mana sini guys ya. Ini patokannya. Sekarang cos min alfa itu cos min alfa yaitu menjadi cos alfa, sedangkan cos min 60 menjadi cos 60. Cos 60 setengah ya, soalnya cos 90 kan 0, maka cos 60 setengah. Oke, untuk cos 660 sekarang, cos 660 derajat sama dengan, bisa kita tulis menjadi cos, ini kan lebih dari 360, maka berarti 2 kali 360 ya, 2 kali 360 kan udah melebihi 660, 2 dikali 360 kan 720 ya, 720 dikurangi 660 ya, maka di sini dikurangi kan, dikurangi 60. Nah, maka bagaimana? Karena saya pakai 360, maka cos menjadi cos, tetap cos 60. Karena 360 min, ini kan 360 min berada di kuadran 4 yang positif yaitu cos. Maka cos di sini apa? Tetap ya positif. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, sekarang tinggal substitusikan aja. Disubstitusikan bahwa, ini pulpennya kelihatan nggak ya? Yang tebel habis soalnya. Di sini sin min 330 setengah. Kelihatan? Ya, anggap kelihatan wis ya. Lalu tan 135 negatif 1, karena plus dikali min yaitu min 1. Sekarang ini ya, min dikali setengah berarti min dikali plus berarti min berapa? Minus setengah. Lalu dibagi cos 660 yaitu setengah. Nah, sama dengan nih, setengah sama setengah kan habis, ini plus ini min, ini coret, maka tinggal min 1 per setengah. Min 1 per setengah bisa kita tulis menjadi min 1 diubah menjadi bentuk perkalian ya, dikali 2 per 1. Hasilnya berapa? 2 per 1 kan 2 ya. Min 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Nah, ini hasilnya. Lanjut soal nomor 2B. Soal 2B. Jika sin 90 plus alfa sama dengan 0,6, maka sin 180 derajat plus alfa ditambah cos min alfa sama dengan berapa? Saya tulis dulu.
Nah, di sini diketahui bahwa nomor 2B sin 90 derajat plus alfa hasilnya 0,6. Nah, yang ditanyakan yaitu sin 180 derajat plus alfa ditambah cos minus alfa itu sama dengan berapa? Bener kan ya, 180 plus cos 90 itu berapa? Oke, langkah pertama yang kita selesaikan yaitu yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu apa? Sin 90 plus alfa itu sama dengan 0,6. Nah, sekarang sin 90 plus alfa itu sebagai apa sih? Karena di sini 90, maka dia berubah sin menjadi cos alfa. Karena 90 plus tadi berada di kuadran 90 plus berada di kuadran 2 ini ya. Kuadran 2 yang positif sin dan kosekan. Maka kan ini sin, maka di sini tetap plus. Sin 90 plus alfa akan menjadi cos alfa. Nah, cos alfa artinya bernilai 0,6 ya. Nah, sekarang kita ubah ininya. Sin, kita cari tahu sin 180 plus alfa sama dengan plus cos minus alfa sama dengan berapa gitu. Sekarang ini kita ubah menjadi bentuk alfa langsung, bukan derajat yang seperti ini. Nah, sekarang sin karena 180 maka dia tetap menjadi sin alfa. 180 plus berada di kuadran berapa? 180 ke sana min. Kalau ke sini plus, maka kuadran berapa? 1 2 3. Kuadran 3 yang positif tan dan kotangan. Nah, sedangkan di sini sinnya karena sin maka min. Ya. Baru sekarang cos min alfa. Cos min alfa kan menjadi cos alfa. Ini plusnya saya tulis. Cos min alfa menjadi cos alfa. Sekarang hasilnya bagaimana? Nah, min sin alfa kan belum ketemu. Sedangkan cos alfa kan udah ketemu, hasilnya 0,6. Di sini plus 0,6. Sin alfanya belum diketahui. Kita cari sin alfa. Nah, boleh, ini sebenarnya banyak cara, saya pakai yang ini aja ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 kan ya. Ini bisa saya tulis menjadi cos alfa sama dengan 6/10. Nah, di sini saya tulis sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi, ini kan pindah ruas menjadi cos kuadrat alfa. Maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi nih 6/10 kuadrat. Tuh. Lalu sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi 6 kuadrat berapa? 36/100. Maka sin kuadrat alfa sama dengan, kan ini menjadi 100/100 dikurangi 36/100. Kan 1 bisa diubah 100/100. 100/100 kan 1, sama ya. Maka menjadi sin kuadrat sama dengan ini berapa? 64/100. Sin alfa saja menjadi ini menjadi akar 64/100. 64 itu kan didapat dari 8 ya, berarti menjadi 8/10. Ini boleh pakai bentuk identitas atau pakai yang sindemi, sama aja. Nih, hasilnya pasti sama. Ini cara pertama misal ya. Ini cara 1. Kalian boleh pakai cara apapun, pokoknya bisa, gampang. Cara 2, kita tahu kan cosnya tadi ini, cosnya cos alfa 6/10. Cos kan cos sami ya.
Kosami samping miring, misal di sini alfanya. Kosami samping miring, ini pasti segitiganya harus siku-siku. Nah, untuk mencari ini yang saya kasih tanda tanya, ini kan memerlukan Pitagoras ya. Misal di sini yang dicari apa ya? Yang ini wes tanda tanya, maka ini kan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Maka yang hasilnya tanda tanya ini kuadrat. 100 dikurangi 36 sama dengan ini misal A wes ini, maka A nya 100 kurangi 36 yaitu 64, A nya berapa? 8 ya. Nah di sini dia 8 nilainya, 8. Sekarang karena mencari sin alfa, ini kan sin alfa apa? Sin demi depannya 8, miringnya 10. Nah sama kan, sama persis, terserah mau pakai yang mana, yang lebih gampang yang mana kalian pakai, nggak usah pakai dua-duanya. Maka sinnya kan tadi ketemu 8/10 menjadi min 8/10. 8/10 kan bisa kita tulis menjadi min 0,8 ditambah 0,6, maka hasilnya min 0,2 gitu. Ini hasil dari yang kita cari tadi. Maka di sini min 0,2. Gampang kan ya kalau udah dibahas ya. Sekarang soal nomor 3. Ini nyukup enggak ya? Enggak nyukup. Ini ada gambar, ada dua segitiga, ada bangun ya. Yang ditanyakan panjang dari LM. Saya gambar dulu. Ini aja guys gambarnya. Nah, daripada susah-susah. Nah, ini gambarnya KLMN, KLMN di sini 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat, di sini 8 cm, 8/2 cm. Yang ditanyakan LM. Nah, ini soal nomor 3. LM. Nah, mau mencari LM ini di sini sisinya nggak ada, ini sisinya nggak ada, berarti nggak bisa ya. Kalau mau cari LM, misalkan ini sisinya punya, ini ada sisinya, berarti nanti ini bisa langsung ketemu pakai aturan sinus. Karena belum ketemu, maka kita cari ln-nya terlebih dahulu di sini ya. ln-nya untuk mencari ln bagaimana? Kalian gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di sini kan ln. Maka ln kuadrat ya, atau saya tulis ini k, nggak apa-apa, ln kuadrat sama dengan apa? KL kuadrat KN ditambah KN kuadrat dikurangi 2 apa? 2 KL dikali KN, lalu cos apa? Sudut K-nya. Nah, ln ini kan bisa kita tulis menjadi K kecil ya. K kecil, maka di sini pakai cosnya sudut K. Kelihatan? Bentar, fokus enggak? Ini dari tadi. Oke, fokus. Maka lanjut, KL-nya apa? KL-nya 8 kuadrat ditambah 8/2 kuadrat dikurangi 2 kali KL 8, KN-nya 8/2 cos 45 derajat. ln kuadrat 8 kuadrat 64 ditambah 64 dikali akar 2 dikuadratkan yaitu 2 dikurangi, ini jangan dihitung dulu, tulis saja seperti ini,
biar enak nanti nyoretnya. Sekarang cos 45 itu kan setengah akar 2. Nah ini kan bisa kita coret ya. Sekarang ln kuadrat sama dengan 64 ditambah 64 kali 2 128 dikurangi akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. 8 kali 8 64 dikali 2. Oh ini sama ya sebenarnya ya. Maka ln kuadrat sama dengan 64 ditambah 128 kurangi 128. Kelihatan ya bahwa ini wis ketok moto bisa dicoret. Maka ln kuadrat sama dengan 64. Maka ln-nya berapa? Yaitu akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Oke, pinter. Ini pakai aturan kosinus. Di sini ketemu 8. Nah, berarti ini segitiganya siku-siku ya. Siku-siku sama kaki, maaf. Sebab ini kan sama. Nah, sekarang ln udah diketahui. Oh, maaf nggak kelihatan. ln-nya udah diketahui. Maka kita cari lm. Kita cari lm melalui apa? Aturan sinus. Mencari lm berarti gimana? Ini lm nggak kelihatan ya. lm per sin n kan lm per sin n ini ya apa biar kelihatan mungkin wis ya. Nah lm per sin n sama dengan apa ini? ln per sin m ya. Oke. Sekarang maka lm-nya tadi ketemu lm yang ditanyakan, ding. lm dibagi sin n 60 sin 60 sama dengan ln-nya ketemu 8 sin m-nya 30. Sin 30 maksud saya. Sin 30. Maka untuk mendapatkan lm sama dengan ini pindah ruas menjadi perkalian 8 dibagi sin 30 dikali sin apa? Sin 60. lm-nya ketemu nanti 8 per sin 30 sin 0 itu berapa? Sin 0 sin 30 setengah. Berarti ini setengah akar 3. Sebab sin 90 kan 1, maka sin 60 setengah akar 3. Oke, benar. Nah, ini tinggal sama-sama dibagi setengah, maka lm-nya ketemu 8 kali akar 3 yaitu 8 akar 3. 8 akar 3 apa? Sentimeter. Itu nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, jika BC sama dengan 16, AC sama dengan 10 dan luas segitiga ABC sama dengan 40 akar 3, maka cos C. Nah, nomor 4 diketahui bahwa BC itu sama dengan 16, AC itu 10, luas segitiga ABC itu 40 akar 3, yang ditanyakan cos C-nya. Oke. Masih ingat dengan apa? Luas segitiga pada trigonometri. Kalau ada luas segitiga ABC, nah ini ABC. Nah, bisa kita tulis menjadi setengah dikali A dikali B. AB berarti kurang C ya. Kalau kekurangannya C maka menjadi sin C. Nah, ada lagi luas segitiga ABC, apabila setengah dikali A dikali C maka kurang B, maka menjadi sinnya B. Lalu luas segitiga ABC setengah
dikali B dikali C kurang apa? Kan BC berarti kurang A, maka di sini sinnya A gitu. Karena di sini udah diketahui BC dan AC. BC sebagai apa? BC itu sebagai A atau sisi A. Ini nanti A ya. Ini sebagai A kecil, AC sebagai apa? B kecil. Maka ini nanti pakai yang mana? AB pakai yang ini. Soalnya ini udah diketahui pada soal BC itu A, AC pasti itu B, maka sinnya yang C. Nanti kita cari cos C-nya. Gitu, berarti di sini jawab. Jangan lupa yang diketahui langsung dituliskan. Berarti dipakai. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A kali B dikali sin C. Luas segitiga ABC-nya yaitu 40 akar 3 sama dengan setengah. A-nya 16 kali 10 kali sin C. Mana sin C tadi? Ini ya. Oh maaf, kan sin C-nya belum diketahui ya, tetap sin C. Ini kalian bagi dengan 16-nya aja. Ini 2 dibagi dengan 16. Sedangkan 10 jangan diubah sebab nanti tinggal ngalikannya biar gampang. Nah, setengah dikali 16 maka ini sama-sama bagi 2, di sini 8, di sini 1. 8 kali 10 80. Nah, sin C 40 akar 3. Sekarang ini pindah ruas, sin C ini pindah ruas, maka 40 akar 3 dibagi 80, sama-sama bagi 40, 1 bagi 42, maka setengah akar 3, setengah akar 3 sin C. Nah, sin C yang menghasilkan setengah akar 3, maka C-nya berapa? Maka di sini C itu sama dengan arsekan sin dari setengah akar 3. Maka C-nya berapa? Maka C-nya sama dengan berapa? 60 ya. 60 derajat. Sebab 90 kan sin 90 1, sin 60 setengah akar 3. Maka C-nya ketemu 60. Karena yang ditanyakan cos C ini, cos C tinggal ditulis cos C sama dengan, karena C-nya 60 menjadi cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Sebab cos 90 itu 0, berarti cos 60 setengah. Nah, ini hasilnya. Gampang kan? Soal nomor 5. Buktikan bahwa, buktikan soal yang nomor 5A dulu. 1 min cos X ya, X dibagi sin X ditambah sin X per 1 min cos X sama dengan 2 kosekan X. Nah, ini untuk membuktikan bagaimana, ayo. Ini kita kalikan dulu, kita samakan penyebutnya maksud saya. Berarti kalau disamakan penyebutnya ini dikali itu kan ya. Jadi 1 min cos X kuadrat ditambah, ini kali ini menjadi sin kuadrat X, sin kali sin kan ya, sin kuadrat X dibagi, ini jangan dikalikan, sin kali 1, sin kali ini nggak perlu, ini tetap gini aja, sin X dikali 1 min cos X. Nah, apakah sama dengan 2 kosekan X gitu. Sekarang 1 min cos kuadrat X, 1 min cos kuadrat 1 min cos X kuadrat hasilnya yaitu 1 kuadrat min 2 cos X plus cos kuadrat X. Ini sama seperti A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu ya. Nah, ini kan 2, ini 2-nya
A nya mana? A nya 1, berarti 2 kali 1 2. B nya yaitu cos X, menjadi 2 cos X min 2 cos X di sini. Per, oh ini belum saya tulis, plus sin kuadrat X apakah sama dengan 2 kosekan X. Nah di sini sin X dikali 1 min cos X. Sekarang ini kan kita tahu identitas ya, cos kuadrat X plus sin kuadrat X kan 1. Nah di sini untuk cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1, maka ini bisa kita ubah menjadi 1 min 2 cos X. Ini 1, ini bisa diubah menjadi 1 dibagi sin X dikali 1 min cos X. Apakah sama dengan 2 kosekan X gitu. 1 tambah 1 2 dikurangi 2 cos X dibagi sin X kali 1 min cos X. Apakah sama dengan 2 kosekan X gitu. Ini kan bisa kita faktorkan menjadi, ini kan 2-nya bisa keluar, berarti 2 dikali 2 kali berapa yang hasilnya 2? Ya 2 kali 1. Terus 2 kali berapa yang akan menghasilkan 2 cos X? Ya cos X. 2 kali 1 kan 2 kali cos X yaitu cos 2 cos X dibagi 2 sin X dikali 1 min cos X. Nah apakah sama dengan 2 kosekan X? Nah ketok moto kelihatan bahwa ini kan bisa dicoret sebab dia sama, maka akan menjadi apa? Saya tulis di sini lanjutannya menjadi 2 per ini bukan ya, sin X apakah sama dengan 2 kosekan X. Ya, kita tahu juga bahwa 1 per sin X itu sama dengan kosekan X. Nah, berarti kelihatan ya di sini benar bahwa 2 per sin X itu sama dengan 2 kosekan X. Sama dengan 2 kosekan X. Sama kan ruas kanan dan ruas kiri, maka dia terbukti. Terbuktinya taruh mas ini wis terbukti. Atau ditulis terbukti. Pakai tanda ini juga nggak apa-apa, terserah. Tuh, ini untuk soal nomor 5A. Untuk 5B sekarang. 5B 1 plus tan kuadrat X. Tuh. 5B 1 plus tan kuadrat X dibagi kosekan X sama dengan tan X dikali sekan X. Nah ini suruh buktikan kita cari yang lebih kompleks. Saya ambil yang ruas kiri ya, jadi untuk ruas kanan tidak boleh diubah, tetap seperti itu, harus tetap tan X dikali sekan X. Maka sekarang kita mau cari pembuktiannya. Nah ini 1 plus tan kuadrat X per kosekan X apakah sama dengan tan X dikali sekan X. Oke, kita tahu bahwa 1 plus tan kuadrat X yaitu sekan kuadrat X. Ini identitas ya, bahwa 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah ini saya tulis dibagi kosekan X apakah sama dengan tan X dikali sekan X. Benarnya udah kelihatan ini. Oke, sekarang sekan kuadrat X kan bisa kita tulis menjadi sekan X dikali apa? Sekan X dikali kosekan X itu apa? Kosekan X yaitu kan sin ya. Ini kan artinya 1 per kosekan X, bisa kita tulis menjadi sin X. Apakah sama dengan tan X dikali sekan X. Nah gini, ini kan tadi 1 per kosekan X itu sama dengan sin X ya.
Lalu sekant X kan bisa kita tulis menjadi apa? Sekant X bisa kita tulis menjadi 1 per cos X. Jadi bahwa untuk sekant X itu bisa kita tulis menjadi 1 per cos X. Atau cos X itu sama dengan atau cos X itu sama dengan 1 per sekant X. Tuh, ini kan kalau di pindah ruas menjadi cos X dikali sekant X. Kalau cos X menjadi ini 1 per sekant X, tinggal dipindah-pindah. Terus sin X apakah sama dengan tan X kali sekant X? Yang di sini saya tulis cuman identitas ya. Lalu untuk sekant X dikali sin X per cos X. Sin X per cos X itu kan tan. Jadi tan X itu bisa kita tulis menjadi sin X per cos X. Maka di sini sin X per cos X nanti bisa menjadi tan X. Oh, di sini belum saya tulis. Tan X dikali sekant X itu. Ya, apakah sama dengan tan X dikali sekant X? Di sini kan ini turun menjadi sekant X. Sekant X dikali tan X apakah sama dengan tan X dikali sekant X? Kan ini belum terbukti. Kalau namanya terbukti berarti harus misalkan A dikali B itu sama dengan harus A kali B. Bukan A kali B itu sama dengan B kali A. Maka ini harus kita ubah menjadi tan X dikali sekant X. Nah, kalau bentuknya udah sama kan tan sek. Berarti dia terbukti bahwa dia sudah benar, dia terbukti. Maka dia terbukti kebenarannya bahwa 1 plus tan kuadrat X dibagi cos sekant X sama dengan tan X dikali sekant X gitu. Soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu tentukan amplitudo, periode, nilai maksimal, nilai minimal, dan grafik fungsi berikut. 6A dulu ya. 6A yaitu Y sama dengan 3 sin 2X. Y sama dengan 3 sin 2X plus 1. Jadi ini sin 2X baru ditambah 1. Oke. Kita cari Y maksimal. Y max karena di sini positif ya, berarti nanti langsung ketemu Y max-nya. Mohon maaf. Nah, nilai maksimum dari sin ini ya. Sin yaitu 1, maka sin 2X itu pasti maksimumnya 1. Kalau 1 berarti 3 dikali 1 yaitu 3 ditambah 1 4. Y min nilai minimum dari sin yaitu negatif 1, maka 3 dikali negatif 1 yaitu negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Untuk amplitudo yaitu Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi 2 sama dengan 4 min 2 yaitu 6. Kan min kali min plus 4 ditambah 2 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu periode yaitu T. Untuk membutuhkan satu gelombang dia butuh berapa derajat begitu. Pada fungsi sin dia butuh 360 derajat untuk mencapai satu gelombang, tapi harus dibagi dengan K-nya di sini, yaitu kelipatan dari X di sini ada tulisannya 2, maka 2 sama dengan 360 dibagi 2 yaitu 180 derajat. Untuk mencapai satu gelombang nanti dia butuh 180 derajat. Nah, sekarang kita lukis grafiknya. Bagaimana? Kita cari selisihnya dulu untuk mempermudah
derajatnya nanti. Selisihnya yaitu diambil dari mohon maaf, sin 2x sama dengan sin 0, maka 2x sama dengan 0. Ya, untuk fungsi sin dan cos itu pakai sin 0 dan sin 90. Ini saya kerjakan terlebih dahulu. Apabila 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0/2. Ini kan pindah ruas menjadi pembagian. 0 dibagi 2 ya 0. Lalu sin 2x sama dengan sin 90. Maka 2x sama dengan 90. X-nya berapa? Ya berarti 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Maka selisihnya 45 ini dikurangi 0 yaitu 45 derajat. Lalu sekarang kita bikin tabel. Tabel dari fungsi nih. Y sama dengan 3 sin 2x ditambah 1. Tabelnya ada x, ada y. Dimulai dari apa? Yaitu dari 0, lalu 45. Kan karena selisihnya tadi 45 ya. 0 ditambah 45, 45 ditambah 45, 90, 90 tambah 45, 135, tambah 45, 180. Sekarang, apabila x-nya 0, maka x di sini ganti 0 kan? 2 dikali 0 yaitu sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. 3 dikali 0 yaitu 0 ditambah 1, maka di sini 1. Kalau bingung dicek aja. Misal untuk x-nya 45. X sama dengan 45, maka y sama dengan 3 sin 2x plus 1. Maka yang mengandung x yaitu kita ganti 45 sama dengan 3 sin 2 dikali 45 ditambah 1. Y sama dengan 3 dikali sin berapa? 2 kali 45 90 ya, ditambah 1. Y sama dengan 3 dikali sin 91 ditambah 1. Maka Y sama dengan 3 kali 1 3 ditambah 1. Y nya sama dengan 4. Nah, ini langsung aja wis ya. Kalau kalian nggak paham bisa ditulis seperti ini. Kalau udah bisa nggak apa-apa. Kalau x nya 90 maka menjadi sin 180. Sin 180 berapa? Yaitu berapa? 0 ya. Sin 180 0. Maka 3 dikali 0, 3 kali 0 0, 0 ditambah 1 yaitu 1. Sekarang x nya 135, maka 2 dikali 135 270. Sin 270 minus 1, maka 3 dikali minus 1 ditambah 1 sama dengan min 3 ditambah 1 yaitu minus 2. Sekarang 180 dikali 2 berapa? Yaitu 180 kali 2 360. Sin dari 360 yaitu 0 ya. 0. Berarti 3 kali 0 0, 0 ditambah 1 yaitu 1. Kalau udah ketemu seperti ini tinggal kita lukis. Kita bawa ke koordinat kartesius, anggap lurus ya. Nah, di sini ada sampai 4 x, y, misal di sini 4 berarti segini 2 setengahnya ya, setengahnya 2 1, ini 3. Anggap di sini min 1 min 2, 45 90 135 harus sama ya, harus sesuai 180. 0 kalau x nya 0 y nya 1 di sini. Kalau 45 y nya 4 situ. 91 135 min 2 181. Nah, bentuknya gimana? Ya gini.
Nah, itu bentuknya. Tuh, nah gitu. Nah, ini merupakan fungsi dari Y sama dengan 3 sin 2X plus 1. Gitu. Sekarang lanjut ke soal nomor 6 bagian B. 6 bagian B yaitu Y sama dengan 6B, Y sama dengan 2 cos X plus 30. Suruh cari maksimumnya, berarti langsung Y max-nya, maksimum dari cos ini yaitu 1, maka 2 kali 1 2. Minimal dari cos yaitu min 1, 2 kali min 1 min 2. Amplitudonya berapa berarti? Ya udah, berarti 2 dikurangi minus 2 dibagi 2. 2 minus 2 yaitu 4 ya. Ini min kali min plus bagi 2. 4 bagi 2, 2. Lalu yang terakhir yaitu periode. Periodenya berapa? Pada fungsi kosinus yaitu untuk mencapai satu gelombang dia butuh 360 derajat. Karena di sini K-nya 1/1, ya udah berarti 360 derajat dibagi 1 yaitu 260 derajat. Nanti untuk mencapai satu gelombang dia butuh 360 derajat. Langsung kita cari selisihnya. Nah, selisihnya kita ambil dari cos X plus 30 sama dengan cos 0. Maka X-nya berapa ya? Sama dengan 0. Ini kan cos sama cos sudah sama, baru kita samakan yang ini. Maka X-nya sama dengan plus 30 menjadi min 30. Ya. Sekarang cos X plus 30 sama dengan 0 sama 90 ya, cos sama sin, maka X plus 30 sama dengan 90, X nya sama dengan 90 kurangi 30, X nya 60, maka selisihnya 60 dikurangi minus 30 sama dengan 90, min kali min plus, berarti 60 tambah 30 90. Jadi nanti selisihnya 90. Sekarang tabel. Saya tulis dulu ini, Y sama dengan 2 cos X plus 30 XY. Selisih atau apa? Titik awal min 30, titik kedua 60 ditambah 90 150 ditambah 90 240 tambah 90 330. Sekarang apabila X-nya saya substitusikan min 30 di sini, maka minus 30 ditambah 30 0 kan ya. Cos 0 yaitu 1. 2 kali 1 2. X-nya 60. Berarti di sini 60 ditambah 30 menjadi cos 90. Cos 90 0. 2 kali 0 0. Sekarang X-nya 150 ditambah 30 yaitu 180, maka cos 180 minus 1 kali 2 min 2. Kalau bingung ditulis saja ya nanti ya. 240, X-nya diganti 240, berarti menjadi cos 270. Kan 240 ditambah 30, 270, cos 270 0. 2 kali 0 0. 330, X-nya ditambah 30 menjadi 360. Cos 360 1, berarti 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, udah ketemu seperti ini, tinggal dilukis. Nah, di sini X, di situ Y. Karena titik awalnya yaitu negatif 30, anggap negatif 30 di sini. Kalau jarak 0 ke negatif 30 aja segini ya, maka di sini 30 ditambah 30 lagi, nah 60 nya di sini. Maka jarak
90, kan soalnya selisihnya 90. Negatif 30 sampai 90 itu 90. Maka ini ke sini harus sama. Nah, di sini. Di sini 60 tambah 90 150. 160 dari 150 taruh sini lagi, berarti sini 240. Harus sama ya. Ini saya kira-kira. Nah, wes. Gitu. Caranya biar mudah pakai tangan. Kalau X-nya negatif 30 di sini, maka Y-nya 2. Oh, maaf, belum saya kasih 1 2. Ini 1 2. Di sini berarti min 1, min negatif 2. Di sini negatif 30 dia ada di 2. Nah, sini wis tak bundari 2-nya. Kalau 60 dia Y-nya 0, menghasilkan 0. Jika 150, maka di sini negatif 2. 240 0. 330 2. Nah, wis. Maka bisa kita tarik garis. Nah, tuh. Loh, tadi katanya kita butuh 360 derajat, tapi kenapa di sini kok 330 derajat? Nah, sebenarnya dari jarak 330 sampai minus 30 itu 360 derajat. Kalau misalkan mau pakai 360 derajat yang positif ke sana, maka tinggal ditambah seperti ini. Kan 360 kan di sebelah kanannya 330 ya, dan ditambah 30. Jadi 330 ditambah 30 ke sini 30, maka di sini 360. Anggap ditambah segini. Nah, tuh. Jadi begini bentuknya. Kalau pure dari negatif 30 sampai 330 begini bentuknya. Ini nanti sebenarnya bentuknya berulang begini terus. Seperti gelombang. Nah, gini terus. Dan seterusnya. Tapi pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, gitu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa bantu dukung channel saya ya, agar channel saya berkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Kalau kalian nggak paham silahkan komen di bawah atau tanya ke saya atau tanya temennya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.